kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius. Ya, Anda kembali menyaksikan Dua Arah. Saya langsung ke Bang Noel. Bang Noel, pemeriksaan terhadap Abraham Samad, apakah bentuk pembungkaman demokrasi? Seperti dibilang oleh Abraham Samad bahwa dia dikriminalisasi. Ya, pendapat Abraham Samad bisa benar adanya ya. Karena jangan sampai suara-suara kritis itu dari sudut pandang Abraham Samad ya dianggap pembungkaman. Saya juga cek kemarin kawan-kawan saya yang di pengurusan Jokowi Mania, saya tanya, ada nggak kawan-kawan melaporkan Abraham Samad? Ada yang laporkan ini, ada yang enggak? Karena saya nggak sepakat dengan ketika kawan-kawan kritis dibungkam. Karena saya sampaikan sekali lagi, Abraham Samad adalah kawan saya. Walaupun saya secara pandangan politik berbeda. Dan saya pada posisi yang tidak sepakat dengan pembungkaman itu. Apalagi ada proses kriminalisasi. Tapi apa yang disampaikan Bung Ade tadi, ada sebuah peristiwa yang menjadi aduan masyarakat dan polisi yang paham soal itu. Kan kita juga tidak bisa menyalahkan apa yang menjadi tugas kepolisian. Gitu loh. Sebagai penyidik, nanti kalau seandainya ada laporan, semua orang laporkan, diabaikan, orang-orang ini marah juga. Tapi kalau tidak dilaporkan gimana juga? Gini, kita di 98 dulu berjuang sepakat bahwa jalan demokrasi yang terbaik adalah bagaimana penegakan hukum. Itu salah satu poin yang paling penting. Jangan sampai juga kita punya komitmen dalam proses penegakan hukum, malah kita membiarkan proses penegakan hukum itu sendiri. Gitu. Tapi itu kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa jangan sampai proses yang sangat primitif masih kita iakan. Misalnya ketika ada perselisihan hukum, sengketa, kemudian kita main teror. Dan itu yang kita tidak suka. Hari ini kan terbuka semua. Misalnya sahabat saya, ini sahabat perjuangan saya, Abraham Samad sahabat perjuangan saya. Dan saya sampai detik ini sahabat beliau dan saya hormat dengan beliau. Dan kawan-kawan yang lain saya hormatin sikap politik mereka. Gitu. Jadi ya tinggal nanti dijawab dalam proses peradilan. Itu yang langkah yang paling baik lah. Jadi Abang setuju bahwa apa yang terjadi terhadap Abraham Samad merupakan pembungkaman demokrasi. Nah sekarang apakah Abang juga setuju bahwa Abraham Samad tengah dikriminalisasi? Itu kan sudut pandang yang harus kita lihat ya peristiwanya. Tapi dari hasil pemeriksaan, dipanggil, begitu protes, dan ini di podcast, dia sebagai tuan rumah. Abang setuju atau enggak dengan pernyataan teman Abang, Abraham Samad? Ya soal kriminalisasi pasti nggak setuju dong. Nggak mungkin dong saya ngeliat kawan seperjuangan saya kemudian dikriminalisasi, nggak mungkin. Saya nggak akan. Garis saya adalah garis perjuangan saya. Saya tidak akan pernah membiarkan kawan-kawan seperjuangan saya walaupun beda pandangan dikriminalisasi. Jadi proses hukum ini masih wajar menurut Bang Noel? Sangat wajar, sangat wajar. Nah itu pun akan terjadi di saya. Bahkan saya ini pendukung Jokowi. Dulu saat
2021-2022 ketika saya membela Munarman apa? Oke. Saya dihina. Dihina tuh jokor-jokor itu tuh. Jokor-jokor monster itu tuh. Yang lapor Abraham Samad jangan-jangan. Gitu loh. Dan bahkan hak perdata saya pun dicopot. Saat itu jadi komisaris utama. Lantas lucunya hari ini ada yang kena tindak pidana yang sudah putusan belum dihukum-hukum. Oh, siapa itu? Teman saya juga. Namanya? Sylvester. Oke, baik. Prof, sebelum saya bahas soal Sylvester, begini Prof, ada yang merasa ini memang dikriminalisasi, tapi ada yang merasa bahwa ini wajar saja, yang namanya penegakan hukum begitu. Ada yang menganggap wajar gitulah. Ya, pertama saya ingin mengutip pidato Presiden Prabowo tadi. Di halaman 7 alinea pertama. Jangan habiskan energi kita untuk mencari siapa yang salah. Tapi bagaimana kita mencari solusi atas masalah yang terjadi. Kaitan dengan itu bahwa persoalan kriminalisasi itu bukan kan persoalan sudut pandang. Sebaiknya adalah ditentukan sudutnya baru dipandangi. Yang jadi masalah adalah dipandangi dulu baru ditentukan sudutnya. Sehingga akhirnya sangat subjektif. Dalam konteks kriminalisasi secara teoritis kan sebetulnya sebuah transformasi. Suatu peristiwa yang semula tidak bisa dipidana menjadi dipidana. Atau kemudian justifikasi suatu perbuatan untuk bisa dipidana. Tetapi secara populer adalah ketika ada satu praktek penegakan hukum, bagaimana seseorang yang sebetulnya tidak melakukan tindakan kriminal, tetapi pada akhirnya kemudian diproses hukum. Maka dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh penyidik ya, yang kemudian menetapkan perkara ini naik sidik, yang kemudian dalam rangka mencari alat bukti untuk membuat terang benderang perkara dan menentukan siapa tersangkanya. Maka dalam perspektif bahwa kemudian pemenuhan unsur untuk kemudian menetapkan tersangka, maka tidak cukup kuat alat bukti yang kemudian bisa dianggap sebagai sebuah kriminalisasi. Karena apa? Karena dalam konteks ini adalah seandainya bahwa perkara yang kemudian dianggap sebagai satu tindakan pidana adalah podcast, maka sebetulnya narasi-narasi yang mungkin saja yang mengemuka adalah tidak ada niat jahat untuk misalnya menimbulkan kerusuhan dengan membuat berita bohong. Atau kemudian tidak ada narasi yang kemudian menyebarkan berita kebencian atas SARA. Atau kemudian ada narasi yang kemudian dianggap sebagai satu fitnah atau kemudian dianggap satu pencemaran nama baik. Karena dalam konteks ini adalah sangat-sangat subjektif, misalnya pencemaran nama baik atau kemudian fitnah atau kemudian penyebaran berita bohong untuk kerusuhan tadi, mendepan kerusuhan tadi itu. Jadi dalam konteks ini memang sebetulnya kita apresiasilah apa yang dilakukan oleh penyelidik, ada sebuah laporan yang kemudian diproses, ada peristiwa pidana naik pada tahap sidik, tetapi kan semuanya masih praduga tidak bersalah. Maka kan lebih baik ketika dalam proses penyidikan nanti tidak ada satu alat bukti yang akurat, tidak memenuhi kualitas maupun kuantitas untuk menetapkan menjadi tersangka, maka perlulah kemudian mengedepankan bahwa keadilan kita sekarang kan bukan keadilan retributif, keadilan restoratif, keadilan korektif, dan keadilan rehabilitatif. Artinya bahwa pencarian orang untuk dipidana bukan satu-satunya. Artinya tidak harus berakhir sebagai tersangka? Tidak harus, karena memang prosesnya adalah masih tahap penyidikan, masih mencari alat bukti, membuat terang benderang perkara, baru menentukan siapa tersangkanya. Tapi Prof sendiri melihat ada yang salah tidak dari podcast Bang Abraham Samad? Singkat aja Prof. Saya kira bahwa podcast tadi itu salahnya adalah tidak berimbang. Framingnya hanya satu kubu saja. Mungkin itu yang menjadi persoalan sehingga media mainstreamnya akhirnya mengarah pada satu narasi yang satu sudut saja. Itu yang kemudian tidak berimbang tadi itu. Baik, saya ke Mas Ade. Kira-kira menurut Anda yakin nggak ada 12 orang ini bakal jadi tersangka? Saya bukan penyidik. Ya, itu yang pertama. Tapi mungkin punya pengalaman, harusnya tahu sih. Kalau berbicara pengalaman, berbicara bagaimana kita menangani suatu perkara dan mendampingi telapor ya. Kalau dia naik sidik sih untuk membantahnya di dalam alat bukti itu betul-betul apalagi terkait video ya. Kalau video itu kita apa yang terjadi itu kan tidak ada alasan untuk mengcounter ke penyidik. Oh ini saya ngomong begini sebenarnya lupa gitu. Nggak bisa itu kan. Nah jadi memang ya
saya rasa kalaupun misalkan memang harus ada yang jadi tersangka, itu hak kewenangan penyidik. Oke, tapi Mas Kembali Lakso, kepada kewenangan penyidik. baik, Jadi saya ke Mas itu. Lakso kalau begitu. Oke. Mas Lakso, saya membaca pernyataan Anda, mendengar pernyataan Anda bahwa mengatakan bahwa Abraham Samad ini dikenakan pasal karet. Kenapa Anda yakin? Ya saya yakin, karena memang pasal ini bukan hanya pernah dikenakan kepada Abraham Samad. Kasus Haris Fathia itu naik sampai pada tahap yang berakhir pada dibebaskan Haris Fathia sampai tingkat kasasi. Artinya Mahkamah Agung sebetulnya sudah mengakui bahwa pasal-pasal itu digunakan untuk mengkriminalisasi, membungkam aktivis yang ada di Indonesia. Dan yang menjadi hal penting yang perlu saya garis bawahi dari tadi diskusi adalah podcast Abraham Samad itu sudah ada sejak 3 tahun lalu. Bagaimana mungkin ketika mens rea atau niatnya dibentuk pada 22 Januari 2025, tiba-tiba realisasinya itu dilakukan 2 tahun sebelumnya. Dan kalau bisa dilihat di podcast, ya silahkan dibuka di sini pun tidak ada masalah. Abraham Samad tidak hanya mengundang satu orang saja, tapi dia bergantian mengundang berbagai pihak untuk bicara soal politik, bicara soal hukum, bicara soal hak asasi manusia, dan bicara soal kondisi-kondisi kekinian. Oke. Itu yang menjadi titik penting. Dan inilah menurut saya yang menjadi salah satu pembeda antara rule of law dan rule by law adalah ketika rule of law itu kita bicara mengenai negara hukum. Oke. Rule by law bagaimana menggunakan hukum untuk bisa mengikuti Baik, kemauan jadi tadi kan disampaikan oleh Prof. Suparji bahwa meski sudah naik sidik belum tentu akan ada tersangka. Tidak harus ada tersangka. Menurut Anda? Ya betul. Ya Karena betul. memang Tapi sebenarnya Anda terima atau tujuan enggak? Kalau dari- kayak gitu kan seakan-akan Anda terima gitu loh. Diperiksa, habis itu tidak jadi tersangka. Oh, maksud saya gini, Bu. Mbak, pernyataan Prof. Sidik tadi betul bahwa memang pada saat proses penyidikan itu Oke. tidak harus ada tersangka. Itu kenapa tidak harus ada orang yang melakukan. Kenapa? Itu karena memang kalau kita bisa melihat definisi dari penyidikan sendiri Oke. adalah mencari siapa pelakunya. Tapi poin yang saya ingin ungkapkan adalah di sini terjadi cherry picking oleh penyidik. Kenapa Abraham Samad yang diundang? Padahal kita lihat banyak media lain yang juga mengundang orang yang sama. Mengundang Roy Suryo, mengundang Rismon, tapi Oke. tidak dipanggil sama sekali oleh Tapi mungkin yang tadi disampaikan oleh Mas Ade juga, kenapa yang diundang cuma Roy CS? Mungkin Bang Ade Ya. mau diundang, Bukan, mau kasih UGM. keterangan. UGM mulu. Minimal UGM. Nah, itu kali. Jadi begini, ya saya ini sedikit bahwa kalau mau mengambil satu, ini kan kalau berbicara Ya, jasa palsu, boleh, silakan. konteksnya jasa palsu. Alangkah bagusnya kalau berimbang, tentu otoritas. Oke. Minimal otoritas lah. Kalau kami Oke. mungkin, kalau kami ini pengetahuan kami tentang ijazah asli apa palsu itu kan Oke. belum tentu bisa dipahami. Tetapi Oke. kalau otoritas kan jelas itu. Gitu. Sebenarnya Bang Abraham Samad mengundang nggak dari pihak Jokowi misalnya? Atau kita jangan otoritas? sampai tergiring bahwa dalam satu podcast itu harus ada 2 pihak. Haris Fathia itu satu pihak. Dan itu memang yang membedakan antara podcast dengan media-media lainnya. Podcast itu adalah media alternatif. Dan memang itu adalah semacam deep interview yang dilakukan terhadap satu orang atau mungkin 2 orang. Nah disitulah saya ingin kita kembali kepada proses penyidikan yang dilakukan sekarang. Pemanggilan itu jelas-jelas ada di surat pemanggilan bahwa ini terkait dengan peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Tapi mengapa pada saat kita masuk ke ruang pemeriksaan di Kapolda Polda, itu yang ditanya 99% itu adalah pertanyaan mengenai podcast. Dan sama sekali tidak ada pertanyaan mengenai tanggal 22 Januari. 22 Januari ada apa? 22 Januari penjelasan dari penyidik ada rapat yang dilakukan dan ada konferensi pers dilakukan oleh Egy Sujana. Di sana sama sekali Abraham Samad tidak ikut dan itu pun peristiwa 22 Januari itu kita baru ketahui ketika penyidik menjelaskan bukan pada saat awal tetapi pada saat akhir Oke. menjelang penutup. Dan semua pertanyaannya lebih banyak soal Podcast. Oke, Pak Arianto. Tadi disampaikan oleh Pak Suparji bahwa meskipun sudah naik ke tingkat sidik belum tentu berakhir ada tersangka, tidak harus dipaksakan ada tersangka. Benar demikian? Ya, tidak ada unsur pemaksaan. Hormat. Di dalam tingkat penyelidikan, itu penyidik atau penyelidik mengumpulkan alat-alat bukti yang ada pertama kali. Ya. Nah, setelah diteliti selama 1 bulan kemarin itu ya, itu penyelidik merasa bahwa ini ada cukup bukti bahwa ini ada suatu unsur pidana. Maka itulah dinaikkan menjadi penyidikan. Nah, di dalam penyidikan itu belum disebutkan siapa tersangkanya, hanya terlapornya. Kemarin saya baca pemberitahuannya itu gitu ke jaksanya.
ada 12 terlapor. Kenapa itu muncul? Itu karena itulah yang masuk di dalam LP yang dilaporkan. LP itu dilaporkan dengan bukti-bukti yang ada. Setelah bukti itu diteliti selama 1 bulan, merasa bahwa ini ada unsur pidana, maka kemudian dinaikkan menjadi penyidikan. Oke. Nah, langkah pertama yang ditanyakan adalah ya klarifikasi, karena dulu waktu penyelidikan belum datang kan gitu kan. Makanya pasti ada klarifikasi. Tapi satu yang- lagi saya ingin menjawab silakan. gini ya. Mengenai masalah ini ujaran kebencian ini podcast dan sebagainya ini kok melanggar pidana apa tidak. Ini saya tadi melihat pendapat Pak Profesor, penyidik sekarang ini cukup hati-hati. Artinya apa? Sebelum ketika menentukan alat bukti itu, dia bukan hanya alat bukti yang diterima itu saja, tapi dia sudah mencoba menjajaki kepada para ahli, saksi ahli-ahli, ditanyakan apakah ini masuk ke unsur pidana apa tidak, mengenai delik apa tuh yang pasal karet itu tadi. Itu penyidik tidak menentukan sendiri. Itu penyidik yang mengambil saksi ahli. Nah, kalau saksi ahli itu menandakan itu iya, ya berarti nanti ada yang jadi tersangka. Tapi kalau tidak yang 12 terlapor itu tidak semuanya menjadi Tapi yang membingungkan menurut dari tim Abraham Samad, Pak Arianto, yang dipanggil kejadian 22 Januari. Tapi yang ditanya podcast itu kan. Jadi fokusnya itu lokus deliktinya itu beda banget. Saya tidak tahu ya kenapa penyidik nanyanya gitu. Tapi yang saya tahu yang namanya klarifikasi itu adalah ingin tahunya penyidik apakah alat bukti yang disampaikan pada dia itu benar-benar terkait dengan yang bersangkutan. Karena mungkin yang dilaporkan adalah mengenai masalah podcast ya. Makanya penyidik akan mendalami apakah podcast itu betul-betul miliknya Pak Abraham Samad. Tapi kemudian di mana yang menjadikan dia itu dijadikan ikut serta di dalam tuduhan itu ya. Itu saya tidak tahu kenapa kok tidak ditanyakan. Tapi yang jelas penyidik menanyakan mengenai podcast itu ya karena di dalam laporan itu Pak Abraham Samad itu dilaporkan situ sebagai podcast. Makanya oleh penyidik akan didalami benar enggak ini. Kalau ini benar gitu ya, nanti dia akan sampaikan kepada Pak Saksi Ahli. Pak Saksi Ahli, ini podcast itu ngomongnya begini. Ini masuk enggak dalam pasal karet itu tadi gitu. Gitu. Nah, nanti kalau pasal karet itu dikatakan masuk, ya ini pasti jadi naik penyidikan dan yang bersangkutan bisa jadi tersangka. Tetapi kalau Saksi Ahli itu mengatakan enggak, itu tidak termasuk dalam ujaran kebencian. Itu termasuk dalam kebebasan berbicara, berpendapat. Itu jadi nggak masuk. Itu jadi ada 2 kemungkinan, tergantung daripada bukti awal yang dikumpulkan oleh penyidik pada tahap penyidikan. Bukti awal itu bisa alat bukti, barang bukti yang ada, dokumen, kemudian saksi keterangan ahli, kemudian petunjuk itu. Keterangan terdakwa kan nanti itu. Itu kalau ini cukup, itu nanti pasti akan naik penyidikan. Tapi kalau tidak, ya nggak jadi tersangka. Oke, kalau tidak jadi tersangka, Prof. Suparji, kalau memang sudah ada penyidikan tapi kembali tidak ada tersangka, artinya memang laporannya dari awal memang salah. Ya, kalau laporan bukan sesuatu yang salah, tapi kan ada proses kan. Proses. Ada proses kan gitu loh. Bagaimana ibaratnya mengolahnya kan gitu loh. Setelah mengolah menjadi penyelidikan kan, terus kemudian ada keyakinan ada peristiwa pidana, naik pada kemudian penyidikan. Nah, penyidikan tadi kan dalam rangka mengumpulkan alat bukti supaya terang benderang perkaranya dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atau kemudian siapa yang menjadi tersangka. Kalau seseorang yang kemudian disebut tadi tidak cukup alat bukti, misalnya tidak ada 2 alat bukti yang bersesuaian yang mengatakan dia sebagai pelaku tindak pidana atau menjadi tersangka, maka tidak bisa ditetapkan. Jadi dalam hal ini bahwa menarik adalah sebetulnya yang dilaporkan itu kan banyak pasal kan, ada pencemaran nama baik ya, kemudian ada fitnah, dan ada yang menggunakan ITE kan itu, sampai kemudian penghasutan kan itu. Saya kira ini kan pembunuhan unsurnya kan tidak gampang. Itulah yang kemudian disebut dengan pasal karet. Apa yang dikatakan pencemaran nama baik itu gitu loh. Apakah setelah ini tercemar namanya, apa buktinya tercemar kan gitu kan. Terus kemudian misalnya ujaran kebencian, apakah setelah podcast itu kemudian menimbulkan kebencian kepada seseorang atau bagaimana, ini kan adanya akibat-akibat tadi itu yang kemudian yang tidak mudah untuk ditentukan. Maka setelah kemudian akhirnya mendasarkan pada alat bukti saksi, kemudian mendasarkan alat bukti surat, ketika penyidik belum punya keyakinan, maka membutuhkan ahli untuk menerangkan, memberikan keterangan ahli sesuai dengan kemampuan. Tetapi sekali lagi keputusan ada pada penyidik untuk memutuskan apakah tersangka atau tidak. Gitu. Oke, Mas Lakso, kira-kira apakah cukup alat bukti atau menurut Anda ini justru sangat dipaksakan untuk menjerat seorang Abraham Samad? Sangat dipaksakan, karena saya tetap konsisten dengan pernyataan pertama saya tadi.
Kalau memang logikanya adalah ini soal podcast, berapa banyak semenjak tanggal 22 Januari 2025 sampai hari ini Mbak, media, podcast dan lain-lain mengundang Roy Suryo, mengundang Rismond Sianipar dan lain-lain. Dan ini merupakan salah satu hal yang menurut saya yang berbahaya dalam proses penegakan hukum karena ini cherry picking. Dan salah satu yang menjadi persoalan dalam konteks rule by law itu adalah penggunaan pasal-pasal itu untuk melegitimasi kemauan dari penguasa atau pihak yang mampu mempengaruhi. Dan saya ingin menjelaskan lagi Mbak satu hal penting bahwa saya malah menjadi bingung dalam diskusi ini. Kenapa? Karena tadi sebagian mengatakan bahwa tidak ada yang melaporkan Abraham Samad. Abraham Samad ditemukan dari proses penyelidikan. Tapi ada penjelasan juga bahwa ini dilakukan karena ada yang melaporkan Abraham Samad. Jadi yang betul yang mana, Mbak? Dan ini pun jawaban dari proses penyidik jelas. Abraham Samad tidak pernah dipanggil dalam proses penyelidikan. Itu sudah ditegaskan dalam berita acara pemeriksaan. Humas Polda menjelaskan bahwa proses penyelidikan memanggil Abraham Samad. Tapi sama sekali Abraham Samad tidak pernah menerima surat panggilan untuk permintaan klarifikasi pada tahap penyelidikan. Baik, saya ke Mas Marcelinus. Apa yang terjadi kepada Abraham Samad sangat berbeda dengan Sylvester. Ya, sudah lama, sudah ingkrah, bertetapan hukum tetap, tapi belum juga dieksekusi sampai sekarang. Menurut Anda, kenapa demikian? Ya, itulah. Ada tebang pilih nggak kira-kira? Ya, itulah yang menjadi dasar kami dari Aruki ini untuk mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena gini, masyarakat itu punya banyak cara untuk mengawasi dan mengontrol kinerja tindakan aparat penegak hukum. Termasuk cara-cara untuk mengekspresikan kekecewaannya terhadap proses penegakan hukum sepanjang cara tersebut tidak melanggar hukum. Nah, menurut saya memang ini terjadi sebuah pengkhianatan terhadap sistem peradilan pidana dan juga pembangkangan terhadap hukum. Karena dalam sistem peradilan pidana sudah dibuat sedemikian rupa dari penyelidikan, penyidikan sampai pada akhirnya digelar persidangan yang tentunya outputnya apa? Putusan yang berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan eksekusinya. Jadi menurut Anda memang ada tebang pilih? Jangan dijawab dulu Mas Marcelinus, dua arah. Segera kembali saudara. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi.
Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Ya, jadi Mas Marcel, saya tanya lagi, apakah menurut Anda memang ada tebang pilih bagaimana penegak hukum memproses kasus Abraham Samad dan juga Sylvester? Ya, kalau menurut saya memang ini belum apple to apple kalau untuk dibandingkan. Karena dalam kasus Sylvester ini sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi dalam proses kasusnya Abraham Samad ini kan sekarang statusnya masih penyidikan. Ya. Sehingga emang ini dua proses yang berbeda. Nah, kecuali Tapi kalau mungkin kecepatan dalam melakukan pemeriksaan, Ya. gitu kan? itu tadi yang kenapa saya bilang sistem peradilan pidana itu kan sudah mengatur. Artinya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap itu menjadi suatu hukum yang wajib untuk ditaati oleh siapapun. Itu berarti juga harus ditaati oleh aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan Negeri selaku eksekutor dalam perkara pidana. Artinya kalau terjadi pembangkangan putusan, itu terjadi pembangkangan terhadap hukum akibat tidak dilaksanakannya eksekusi putusan ini. Dan ini tentunya kan akan menjadi presiden buruk. Bisa saja ketika kebanyakan orang berpikir ini tebang pilih terjadi ketidakadilan, ya karena memang yang nampak seperti itu. 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Tentunya dari 2019. Itulah kenapa makanya ini ingin kami uji. Ya, sebagai bentuk perhatian kami agar jangan sampai terjadi dua hal. Pembangkangan hukum tentunya menjadi presiden yang buruk, dan menurut kami juga ada sebuah pembangkangan perintah yang mana Kejaksaan Agung berdasarkan keterangan dari Kapus Penkumnya telah menyatakan bahwa kasus Sylvester Matutina ini yang bersangkutan memang harus dieksekusi. Oke. Akan tetapi ada apa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Oke. Kalau bukan perintah Kejaksaan Agung yang ditaati, lalu perintah siapa? Kan itu pertanyaannya. Oke, saya tanya ke temannya Sylvester. Iya. Mas Ade, Pasti jadi ada pembangkangan hukum, kata jadi gini. Mas Marcel. Semua pengacara di Republik ini, apalagi yang sudah malang melintang di dunia advokat itu memahami juga. Kita beracuan pada satu KUHP, ya, pasal 84 dalam 85. Bahwa kemudian kalau kita berbicara tentang daluarsa, ya, daluarsanya suatu tindak pidana, itu tidak hanya pada putusan pengadilan, tapi mulai dari penuntutan, itu ada daluarsanya, kemudian dari penangkapan juga ada. Diatur juga Jadi kasus 84, Bang 85. Sylvester sudah kadaluarsa menurut Anda? Ya pastinya kadaluarsa gitu loh. Terus kita beracuan pada 84 dan 85 gitu loh. Bahwa kalau hitungannya itu jelas, kalau dia 1,5 tahun putusannya, terus tidak dilakukan eksekusi, ya karena COVID mungkin lewat, akhirnya 3 tahun lewat, nah itu udah pasti daluarsa gitu. Mas Marcel sudah kadaluarsa. 1 tahun 6 bulan berarti kali 2 ya, 3 tahun. Iya benar, gimana? Menurut saya sebelum masuk mengenai daluarsa atau belum proses pemidanaan,
seharusnya pertanyaannya adalah sebelum, andaikan semua yang ada di studio ini sepakat saat ini proses pemidanaan itu sudah daluarsa, maka pertanyaan saya, sebelum daluarsa masa pemidanaannya ini Kejaksaan Negeri apa saja kerjanya? Anggaplah kita sepakat hari ini sudah daluarsa. Sebelum terjadinya daluarsa kan Kejaksaan bisa bekerja. Nah, tentunya hal itu yang menjadi concern pertanyaan kita. Nah, kemudian terkait dengan daluarsa, menurut saya pribadi, pendapat saya dalam putusan nomor 287, putusan kasasi itu, dijelaskan bahwa dakwaan terhadap Bung Silvester ini adalah pasal 311 ayat 1 KUHP. Di mana ancaman hukumannya adalah 4 tahun penjara. Ya. Dalam pasal 84 KUHP itu, sudah dijelaskan bagaimana masa daluarsa terhadap pelanggaran, terhadap kejahatan. Nah, 311 ayat 1 ini merupakan bentuk kejahatan, bukan pelanggaran. Di mana untuk menentukan masa daluarsanya kembali ke pasal 78 KUHP. Daluarsa masa penuntutan yang itu artinya 12 tahun ditambah sepertiga yaitu 16 tahun. Jadi menurut saya, perhitungan saya, ini kasus belum daluarsa. Andaikan pun sekarang kita sepakat daluarsa, ya sebelum daluarsa apa saja kerjanya Kejaksaan. Jadi menurut Anda ada unsur kesengajaan atau mungkin Anda merasa ada menduga kemudian ada backingan di sana, ada daluarsa? Itulah kenapa, makanya kenapa Saya tambahkan kami sedikit, Mbak. Oke, sebentar Bang Ade. Daluarsa. Ya, itulah kenapa kami gugat melalui lembaga pra-peradilan. Karena tentunya masyarakat ini Itu bagus tuh. ingin tahu dong, apa jawabannya dari Kejaksaan Negeri selaku eksekutor. Ada apa kok Kejaksaan sampai hari ini belum melakukan itu? Silahkan dijawab gugatan kami. Kalau menurut Anda kenapa kira-kira? Ya, mari kita lihat nanti. Tanggal 25 Agustus Jadi gini, dan seterusnya. Baik, silakan. Pak, Mas Sister. Jadi ini saya bacakan ya. Itu pasal 84 ayat 2. Di ayat 3 dijelaskan, bagaimanapun juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang lamanya pidana yang dijatuhkan. Tok, 1 tahun 6 bulan. Oke? Ditambah sepertiga. Gitu tuh. Yang bisa ngitung tuh Kejaksaan. Sama hakim. Gue juga gak bisa ngitung. Cuman nalar berpikir saya ketika membaca poin 2 dan 3 seperti itu gitu loh. Tidak boleh lamanya itu melebihi atau kurang dari pemidanaan. Artinya 1 tahun 6 bulan nggak boleh, 2 tahun setengah nggak boleh, kurang kan? Berarti lamanya pemidanaan harus sama. Jadi kalau dia 1 tahun setengah berarti 3 tahun. Ini sudah 6 tahun bos. Kan gitu. Yang ngomong bukan saya. Kok HP-nya hapus dulu ya. Gitu loh. Mas Marcel, bisa diterima tidak alasan daluarsa tadi? Saya tetap berpegang pada pendapat saya ya. Itulah kenapa semua orang bisa menginterpretasikan pasal ini. Dan itulah kenapa yang saya bilang di awal tadi. Perdebatan ini tidak mungkin ada kalau Kejaksaan Negeri bekerja dengan baik berdasarkan putusan. Karena apapun yang terjadi hari ini adalah karena akibat hukum lambannya Kejaksaan selaku eksekutor untuk mengeksekusi putusan tersebut. Nah, sekarang terkait perhitungan masa daluarsa, saya berpendapat ini belum daluarsa. Nah, mari kita tanya kepada eksekutornya. Itulah kenapa kami gugat mereka. Apa pendapat mereka itu kira-kira? Apakah memang menurut Kejaksaan, Kejaksaan juga berpendapat bahwa ini sudah daluarsa? Atau mereka punya alasan lain, baik alasan hukum atau alasan apapun itu, itulah yang kita kejar. Tapi saya tetap berpendapat ini belum daluarsa berdasarkan 84 dan 78 KUHP. Oke, Prof. Suparji, ada pembangkangan hukum tidak menurut Anda dalam kasus Silvester? Tunggu tanggal 20 besok. Karena akan ada PK. Dan putusan MK bahwa prinsipal harus hadir. Nah, kalau yang bersangkutan tentu hadir, apakah nanti Kejari Jakarta Selatan akan mengeksekusi? Tapi udah daluarsa belum menurut Anda? Belum. Oh, belum. Prosesnya kan ternyata kan kalau sudah daluarsa ngapain mengajukan PK? Ya kan itu. Berarti sudah batal demi hukum kan? Tidak perlu PK lagi kan? Yang mungkin perlu dicermati, kenapa kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu belum mengeksekusi waktu itu 2019. Mungkin terpotong COVID 2020 sampai 2021 kan itu kan. Terus kemudian terjadi pergantian kepemimpinan. Mungkin saja tidak ada pengawasan dari hakim. Ini juga jangan salahkan jadi oleh Kejaksaan Negeri karena dalam KUHP ada wasmat.
hakim pengawas. Dan hakim pengawas juga kemana saja tidak melakukan itu. Dan pada sisi yang lain mungkin saja meskipun ya itu kasasi tidak menghalangi untuk mengeksekusi, tetapi mungkin demi kepastian khawatir ada PK, mungkin saja menunda ada putusan PK sekarang ini. Jadilah yang kemudian dicermati, tunggu tanggal main tanggal 20. Dan hadir bisa ditangkap atau tidak Ya, dieksekusi. Mas Ade, kalau PK berarti belum kadaluarsa dong. Jadi gini Mbak, sebagai seorang yang mengerti hukum, Bang Silvester, karena ini dikorek-korek sama orang-orang yang tidak ada kepentingannya ya kan, nggak ngerti juga apa kepentingannya ya kan. Nah dikorek sebagai seorang yang mengerti hukum, maka dia sebagai orang yang mengerti hukum dia lakukan PK sendiri loh. Udahlah kita lihat deh biar ada putusan. Bahkan daluarsa pun itu membutuhkan putusan nantinya. Sehingga alasan-alasan PK mungkin saya tidak bisa menjelaskan di ruang publik. Apa sih alasan-alasannya spesifik yang harus kita sampai terjadi PK. Terus kemudian pertanyaannya seperti Prof katakan tadi. Bahwa putusan itu tidak menghalangi eksekusi. Betul, saya sepakat. Tapi saya sepakat juga sama Prof tadi mengatakan bahwa PK bisa menunda eksekusi. Dengan apa? Permohonan yang jelas. Novumnya jelas. Kemudian alat bukti barunya itu betul. Terus ada nggak sih kehilapan hakim dalam putusan ini? Itu loh. Alasan-alasannya spesifik. Yang tidak mungkin di ruang publik. Kita seorang advokat juga. Kita memiliki rahasia loh. Untuk melakukan suatu upaya hukum terhadap klien kita. Diatur dalam undang-undang. Advokat, jelas. Ada rahasia di dalam itu. Pasal 16. Kan itu. Jadi tidak mungkin juga marilah kita beretika juga dalam menjadi advokat. Tidak perlu juga kita umbar-umbar. Bahkan undang-undang advokat ini mau direvisi. Itu juga tidak bisa ruang publik. KUHP dan lain-lain sebagainya. Itu ada. Nah jadi marilah kita hargai proses hukum. Kemudian tidak menyalahkan institusi manapun juga, ya tentunya mereka memiliki Anda merasa Mas Noel ini ini kan sudah proses sudah melakukan pra-peradilan. Ya kan kita lihat. Ya kan? Kita lihat gitu loh. Oke. Jadi gue. Gitu loh. Bukan Bang Noel. Bukan pra-peradilan. Gini. Sorry, jadi namanya mirip soalnya. Bang Noel gini. Kawan kita. Ini yang jadi perhatian kita. Ada pembangkangan hukum dan tadi disampaikan oleh Bung Noel juga bahwa ini tampaknya ada yang disengaja. Marcel bukan Noel. Gimana aku bingung jawabnya. Gimana kira-kira? Apa pertanyaannya apa? Ya tadi kita tengah fokus terhadap kenapa misalnya Silvester tidak dieksekusi. Sementara Roy CS tampaknya dikebut. Sehingga terjadi seperti adanya pembangkangan hukum. Kenapa Silvester tidak menjalani masa hukumnya? Menurut Marcel tadi. Karena saya bukan Silver, jadi saya tidak tahu. Kedua, saya juga bukan... Tapi kan abang di pemerintahan, Bang. Di pemerintahan ini pemerintahan Prabowo, bukan pemerintahan Jokowi. Iya, tapi kan... Peristiwa itu ada di pemerintahan siapa? 2019. 2019. Saya dipecat 2021. Yang melakukan mobilisasi pemecatan saya Silver. 4 kali kawan saya ini menggalang demo ke BUMN untuk saya dipecat. Tapi apakah saya hari ini ketika kawan saya mendapatkan peristiwa seperti ini saya harus tepuk tangan? Enggak. Saya hanya mendoakan semoga lebih berhati-hati. Semoga jangan punya hati yang tidak baik. Jangan karena orang kritis kemudian dianggap berkhianat. Kita berhadapan dengan orang-orang yang secara berpikir politiknya rendah. Makanya di dunia politik itu bermental sebagai aktivis. Jangan seperti milisi. Jangan kayak jagoan. Karena dalam dunia politik nggak dibutuh jagoan. Yang dibutuhkan pemikiran dan tulisan. Bang Noel. Jadi pendapat objektif Bang Noel, ada tidak yang namanya tebang pilih antara Abraham Samad dengan kasusnya Silvester? Saya sampai detik ini belum melihat lah ya, belum melihat. Karena biar gimana pun kan kawan saya ini kan punya tanggung jawab. Dia tidak akan menghindar tuh Silver. Nggak akan lari dia. Dia kan nggak lari. Kemudian dia mau mengeksekusi, silakan aja mengeksekusi.
Tapi saya nggak ngeliat Silver itu akan lari. Kemudian dikait-kaitkan dengan Abraham Samad, saudara saya seperjuangan. Saya juga Abraham Samad seorang petarung. Dia nggak akan mundur juga dari apa yang dia lakukan. Dia orang yang sangat bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pandangan politik beliau. Jadi nggak ada, saya melihat itu dua-duanya orang yang punya tanggung jawab. Baik, nanti kita lanjutkan lagi saudara, tetap bersama kami di Dua Arah. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang... Mas Lakso, kalau kita bandingkan kasus dari Bang Abraham Samad, kemudian juga Sylvester, apakah Anda melihat memang ada pembangkangan hukum atau mungkin ketidakadilan dalam penegakan hukum? Saya di sini. Saya senang sekali ya tadi istilah-istilah dari Bang Emmanuel ya, karena memang itu sebetulnya melihat dari sisi-sisi yang menurut saya cukup fair. Jadi melihat kasus ini saya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya tidak akan masuk ke substansi kenapa Sylvester dipidana. Karena itu kan sebetulnya terkait juga dengan pencemaran nama baik dan lain-lain yang itu debatable. Sama ya. Tapi sebetulnya kalau melihat proses penegakan hukum, itu menjadi poin yang jelas-jelas menunjukkan adanya perbedaan. Satu, yang jelas-jelas sudah ada putusannya tapi tidak kunjung dieksekusi. Satu lagi, Abraham Samad yang sama sekali tidak ada relasi dengan surat perintah penyidikan
dengan surat perintah pemanggilan tiba-tiba diperiksa dan membuat heboh nasional. Nah, jadi saya melihat inilah yang sebetulnya sangat berbahaya, Mbak. Kenapa? Karena perbedaan atau disparitas perlakuan terhadap kedua belah pihak ini yang bisa menyebabkan adanya penggunaan aparat penegak hukum untuk mendukung kekuasaan. Penggunaan aparat penegak hukum untuk mendukung kekuasaan, tapi tidak menjaga demokrasi. Perlu digarisbawahi bahwa yang membedakan antara suatu negara, apakah satu negara itu memiliki semangat demokrasi atau tidak, itu adalah bagaimana orang bisa patuh terhadap. Pemanfaatan penegak hukum, siapa yang manfaatin? Siapa di belakang sana? Kecurigaan Anda? Saya tidak akan terjebak pada pertanyaan itu, Pak. Tapi sebetulnya dari ungkapan yang saya ungkapkan tadi, itu sebetulnya sudah bisa dilihat bahwa memang ada perbedaan antara satu pihak yang memang terlihat mendukung pemerintah, satu pihak lagi yang mencoba untuk mengundang pihak yang kritis, mencoba juga bahkan kalau kita lihat Abraham Samad ya, kalau kita melihat sejarahnya, dia bahkan mengundang beberapa pihak juga yang ada di posisi pemerintah. Jadi saya melihat di sini ada semacam ketidakadilan dan ini berbahaya, Pak. Jangan sampai kita menjadi negara demokrasi republik yang sebetulnya substansinya adalah monarki. Karena banyak negara di luar negeri yang kita lihat sebetulnya bentuknya monarki, tapi substansinya adalah republik dan demokrasi. Bang Noel, apakah karena memang Bang Abraham Samad, ya Abang, apakah karena memang Bang Abraham Samad itu dikenal kritis sehingga ia dijadikan sebagai target? Enggak juga, saya belum melihat sampai ke sana. Enggak ada sampai sana. Tapi kalau misalnya dilihat dalam tadi yang kita bahas, kita selalu komparasi begitu masuk laporan penyidikan sudah. Ini konsekuensi orang-orang yang punya keberanian untuk menyampaikan pandangannya. Jadi saya nggak kaget ketika Abraham Samad diperlakukan seperti itu ya. Karena suatu saat juga kan saya diperlakukan seperti Abraham Samad. Karena kan saya orangnya kritis tetap. Gitu. Dan saya akan selalu bersama mereka yang berjuang. Dan saya akan menyampaikan ke tempat ini bahwa saya bersama Abraham Samad. Ya, dan pun ini masuk ke penyidikan, kasusnya adalah ijazah palsu Jokowi, Bang. Apalagi kalau ijazah Jokowi saya mungkin beda pandangan ya. Nah, saya punya keyakinan 1.000.000% ijazah Jokowi benar. Asli. Gitu loh. Kemudian kawan-kawan menggugat keasliannya, mereka punya hak juga untuk menggugatnya. Tapi Pak Jokowi punya hak juga untuk menyampaikan itu di proses hukumnya. Gitu loh. Maksud saya gini, ini kan sama-sama kita punya prinsip bahwa hak konstitusi itu setiap warga negara punya hak yang sama ya kan. Jadi apalagi sekarang Pak Jokowi sebagai sudah sipil dia tidak menjadi penguasa lagi. Kemudian ya jangan juga atas nama demokrasi kemudian hak Pak Jokowi dihilangkan, itu juga tidak fair. Dan juga ketika hak kritik kawan-kawan untuk menggugat juga dianggap sebuah ancaman, saya juga tidak mau. Nah makanya jalan tengah yang terbaik adalah putuskan melalui mekanisme hukum. Pak Arianto. Itu jalan yang paling beradab. Bang, disampaikan tadi oleh Mas Lakso, bisakah instrumen hukum digunakan untuk mengkriminalisasi orang? Dalam kasus ijazah palsu Jokowi ya? Ya kalau seorang berpendapat gitu ya bisa saja menurut dia. Menurut dia? Ya menurut dia. Tapi tidak semua bisa seperti apa yang disampaikan oleh dia kan. Karena kan kita kan satu instrumen dipakai untuk mengkriminalisasi. Itu kan istilah kan cuman. Istilah mengkriminalisasi itu kan mengkriminalkan orang yang mestinya bukan bertindak kriminal. Tapi yang kan gitu. mengaku dikriminalisasi merupakan mantan pimpinan KPK. Itulah justru karena mantan pimpinan KPK maka mau ngomongnya kan didengar orang banyak kan gitu kan. Ini gini ya, selama saya jadi penyidik ya, dari mulai dulu tahun 71 sampai sekarang itu, di setiap suatu penyidikan tidak pernah ada orang yang merasa melakukan tindak pidana. Pasti dia mengelak, saya tidak berbuat tindak pidana apa-apa sebelum dibuktikan. Itu Bang sudah Abraham biasa. Samad mengada-ngada menurut Pak Arianto. Bukan, semua orang yang dikenakan dituduhan tidak pidana itu pasti pertama nggak ngaku. Bahkan seorang yang mencuri aja ya, enggak saya nggak mencuri, setelah dibuktikan lah ngaku. Jadi tolong ya, saya tidak menganggap mereka itu seperti itu, tapi ngomong bahwa itu aparat pakai untuk mengkriminalisasi ya boleh saja berpendapat gitu. Tetapi pengalaman saya yang namanya orang yang dikenakan tidak pidana itu sebelum ditunjukkan buktinya
hampir tidak pernah ada yang ngaku, ya Pak saya salah. Gitu. Iya, hampir tidak pernah ada yang mengaku. Saya kembali lagi, nggak usah jauh-jauh kita bicara mengenai kasus yang lain-lain ya. Tapi sebetulnya kita cukup lihat konsistensi penyidik saja. Jelas-jelas surat panggilan itu terkait dengan tanggal 22 Januari 2025. Mungkin ini istilah yang akan membosankan karena diulang terus. Tapi memang itulah surat panggilannya. Bagaimana bisa ketika surat tanggal 22 Januari 2025 itu dihubungkan dengan kejadian-kejadian setelahnya, dan Abraham Samad merupakan salah satu orang yang menayangkan podcast. Dan kebetulan mengundang Roy Suryo pada saat itu. Jadi saya melihat bahwa di sini ketika kita menyamakan Abraham Samad dengan orang yang mengaku tidak melakukan tindak pidana dan lain-lain, ini merupakan salah satu hal yang tidak bisa disamakan. Tanpa saya bermaksud ya, tapi Pak Arianto mungkin maksudnya bukan itu. Karena saya melihat bahwa ketika kita secara objektif melihat kasus Haris Fathia, ada nggak yang berani bilang bahwa kasus Haris Fathia itu betul-betul adalah pencemaran nama baik? Dan nyatanya Mahkamah Agung bilang itu bukan pencemaran nama baik. Bukti-bukti apa yang Anda punya bahwa memang ada penyalahgunaan yang namanya sistem hukum di Indonesia? Jangan dijawab dulu, kami segera kembali saudara, tetap di Dua Arah. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah,
Jumat 15 Agustus pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua arah, Jumat 15 Agustus pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua arah, Jumat 15 Agustus pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua arah, Jumat 15 Agustus pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Jadi Mas Lakso jawab pertanyaan tadi. Apa bukti yang Anda pegang bahwa memang ada penyalahgunaan wewenang hukum penegasan aja? Ini untuk kasus yang saat ini atau sebelum-sebelumnya? Yang saat ini. Oke. Singkat Saya melihat bahwa ada penyalahgunaan. Yang pertama kita melihat bahwa sekian banyak media yang telah menayangkan dan mengundang Roy Suryo, Respons Yanipar dan kawan-kawan. Tapi kenapa hanya podcast Abraham Samad yang dipersoalkan? Itu satu. Yang kedua, saya melihat ada proses penegakan hukum yang tidak selesai. Contoh penyelidikan, dia tidak dipanggil tapi tiba-tiba langsung naik ke proses penyidikan. Tiga, saya melihat bahwa proses pemeriksaan kemarin pun dari surat panggilan sampai dengan realisasi proses tanya jawab yang dilakukan, itu merupakan dua hal yang sangat berbeda. Dan kalau kita ingatkan, dikasih contoh ke masa lalu, apa yang pernah penyalahgunaan kekuasaan, sebetulnya dialami oleh Abraham Samad sendiri. Teman-teman masih ingat pada tahun 2015-16 terjadi proses kriminalisasi Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Mas Adi, jadi menurut Anda ini kriminalisasi atau bukan? Singkat aja. Saya tertarik tadi karena beliau yang membuka, saya sih nggak mau membuka. Cuman karena memang dibuka sama beliau bahwa ada kasus kriminalisasi dulu ya, terjadi oleh Abraham Samad. Kemudian kan kita tahu bahwa Jaksa Agung juga memberikan sesuatu di mana kasusnya juga dihentikan kan. Nah pada saat itu juga kan sebenarnya itu adalah pada saat itu presidennya kan Pak Jokowi. Gitu. Jadi ada atau enggak kriminalisasi? Jawab aja singkat. Kalau jawaban singkatnya sih bahwa tidak ada. Tidak ada. Pak Sampai saat ini belum saya temukan. Pak Rianto ada apa enggak? Itu cuma tuduhan aja dari mereka yang dirugikan ya, kriminalisasi. Tetapi kalau menurut saya selama ini penyidik sudah melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Prof. Suparji? Saya ingin mengutip Presiden tadi pidato di halaman 7 terakhir itu, saya bertanggung jawab menegakkan hukum demi keselamatan bangsa. Ini sudah cukup lama perdebatan tentang ini. Saya berharap kemudian Pak Presiden Prabowo turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Konteks untuk kasus Pak Abraham Samad saya kira terlalu berlebihan untuk menyelesaikan masalah ini melalui proses pemidanaan. Lebih baik didekati dengan keadilan restoratif. Gitu. Bang Noel, artinya apa sikap Presiden melihat gaduh-gaduh yang terjadi? Udah cukup lama kita bahas hal yang sama. Presiden pertama tadi dalam pidatonya juga tidak anti kritik. Bahkan Presiden menyampaikan untuk tetap kritik, jangan tidak. Karena pemerintahan yang absolut akan menjadi pemerintahan yang abuse of power dan Presiden tidak inginkan itu.
Tadi di dalam pidatonya beliau sampaikan itu. Jadi ya kita berharap orang-orang kritis seperti Abraham Samad, lantas kawan-kawan saya yang hari ini juga beda pandangan dengan Abraham Samad, ayo sama-sama kita sama-sama saling menghargai satu sama lain, tidak lagi saling mencabik atas nama demokrasi. Karena demokrasi adalah soal bagaimana penegakan hukum. Misalnya Pak Jokowi ingin hak hukumnya dihargain, itu haknya Pak Jokowi sebagai misalnya ini dalam konteks ijazah ya, dia punya hak secara hukum. Begitu juga kawan-kawan yang menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu. Oke, jadi ada tidak arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengutip pidato tadi bahwa kalau bisa ya tidak usah dipidanakan? Yaitu hak prerogatif presiden. Karena gini, Pak Presiden Prabowo kan ngurusin bangsa ini, bukan ngurusin Abraham Samad dan Silver. Gitu. Jangan juga ditarik ke hal yang seperti itu. Hal besar yang tugas besar beliau ini kan cukup lumayan besar ya, gitu. Jadi tidak mungkin dia bicara tentang hal yang ini. Oke, baik. Saya ke Mas Marcel. Ini singkat saja. Menurut Anda ketika Sylvester tidak juga dieksekusi, apakah ini memang ada tebang pilih atau tidak? Saya ingin katakan dua hal. Pertama, kita mengacu kepada putusan kasasi. Di situ dikatakan bahwa judek juris menambah masa hukuman karena alasan bahwa terdakwa ini, Sylvester ini menghina simbol negara. Entitas Bapak Yusuf Kalla bukan sebagai person saja, tapi sebagai wakil presiden, yang itu artinya simbol negara. Kalau ini tidak dieksekusi, maka saya khawatir ke depan akan ada penghinaan-penghinaan terhadap simbol negara-negara kita, yang mana mereka akan dengan lenggang dan leluasa karena merasa ini ada contohnya loh. Udah dicabut. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah saya udah nggak ada lagi mengatakan tuh. bahwasanya Ini klarifikasi sedikit bahwa itu udah dicabut itu. Udah Ya, nggak bisa lagi tuh dipersoalkan itu. ya apapun itu tertuang. Jadi kita jangan apa namanya seolah-olah simbol negara gitu kan. Enggak lah. Jadi itu udah dicabut oleh MK, putusan MK Undang-undang itu juga udah gitu lagi, loh. udah. Terus kemudian gini, saya tambahkan sedikit terkait Bang Abraham Samad ini kan udah pernah dapat deponering dulu kan. Nah, dari Kejaksaan Agung. Nah, intinya gini loh, bahwa kalau Pak Joko Widodo dulu pernah memberikan di masanya deponering kan, terus kemudian ada hinaan dan ini, minimal kita mengingat lah, ya kan, apa yang terjadi dulu seperti apa gitu loh. Saya bukan ini ya, karena manusia itu apa ya Mbak ya, diingat itu karena kebaikannya gitu loh. Nah itu loh, gitu loh maksud singkat saya. aja Mas Marcel, singkat aja, saya tutup. Yang kedua, kejaksaan ada suatu kasus yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjar. Seorang kakek Kai Kahfi berusia 73 tahun dieksekusi. Dia mengajukan PK, siang hari mengajukan PK pada sidang perdananya, malam hari pukul jam 12:30 dieksekusi oleh Kejaksaan. Baik, dari Anda melihat memang ada tebang. Ya, tunggu tanggal 10 nanti, terima kasih. Apakah Kejaksaan berani dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan seperti yang dilakukan dalam kasus kakek Kahfi? Mari kita tunggu. Baik, kita tunggu tanggal mainnya. Terima kasih Bapak-Bapak. Kita berikan tepuk tangan kepada semua narasumber saya. Demikian Dua Arah malam ini. Saya masih Tarikan pamit. Sampai jumpa.
tersangkanya. Nah inilah sekarang di tahap yang kedua ini sekarang. Di luar pemanggilan para terlapor dugaan ijazah Jokowi, sorotan juga tertuju pada Ketua Relawan Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Relawan Jokowi ini disoal kubu Roy Suryo CS karena tak kunjung dieksekusi Kejari Jakarta Selatan. Padahal sudah 6 tahun berstatus terpidana kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sylvester sendiri telah mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 5 Agustus lalu. Tak kunjung mengeksekusi Sylvester, pihak Roy lalu melaporkan Kejari Jakarta Selatan kepada Jaksa Agung agar segera menegur sekaligus memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Jadi tidak ada alasan putusan itu hari ini sedang diajukan PK karena PK tidak bisa menghalangi atau menunda eksekusi. Polemik keaslian ijazah Jokowi menggelinding menjadi kasus pencemaran nama baik, fitnah dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Berdasarkan laporan Jokowi dan 3 laporan lainnya yang naik sidik. Sebelum penyidikan, Jokowi melaporkan 5 orang, namun setelah naik penyidikan, jumlah terlapor jadi 12 orang termasuk Abraham Samad. Saya langsung ke Mas Ade. Mas Ade, tadi mendengar sendiri pernyataan dari Abraham Samad yang merasa dikriminalisasi karena podcastnya dilaporkan polisi. Tanggapan Anda? Kalau kriminalisasi itu kan artinya tidak ada peristiwa. Jadi kalau kita berbicara, aku dikriminalisasi nih, terus kemudian pada saat melakukan podcast atau pada saat beliau melakukan orasi yang berapi-api, ya kan, apakah itu juga pernah dipikirkan bahwa itu juga melanggar demokrasi hukum? Jadi demokrasi sah-sah saja, kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Tetapi kalau kita berbicara perbuatan melawan hukum atau ada dugaan, jadi dugaan pelanggaran hukum di situ, ya harus diproses. Nah, dan perlu diingat juga Mbak, bahwa kalau di kami dan relawan itu tidak ada spesifik menyebut Abraham Samad sih. Tidak ada? Tidak ada, cuman mungkin dari bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik, ya itu mengarah ada ditemukan video, podcast, ya, yang merupakan memenuhi atau diduga terpenuhi suatu tindak pidana. Jadi tidak ada spesifik, kalau kami tegaskan tidak ada spesifik bahwa melaporkan Abraham Samadnya? Enggak. Tidak ada? Tidak ada. Mas Lakso? Ya, saya sebenarnya hari ini bingung Mbak, kenapa bisa ada di sini. Ini kan sebetulnya kan ceritanya Pak Abraham Samad tiba-tiba kemarin dipanggil untuk dimintai keterangan selama hampir 10 jam ya. Jadi dari jam setengah 11 sampai sekitar jam 8, jam 9. Nah, kenapa saya bingung? Karena sebetulnya surat pemanggilan itu isinya kejadian pada tanggal 22 Januari 2025. Di mana di situ ada konversi pers oleh Egy Sujana dan lain-lain. Nah, yang coba saya lihat rangkaian yang akan diproses adalah dari 22 Januari 2025 ini sampai dengan seterusnya itu terjadi rangkaian peristiwa, termasuk salah satunya adalah podcast Abraham Samad. Nah, ini yang saya aneh. Kenapa? Karena kalau kita Google saja, nggak usah susah-susah lah kita Google saja. Berapa banyak media termasuk Kompas TV yang mengundang Roy Suryo, mengundang Rismon, dan mengundang pihak-pihak lain yang di situ dilaporkan. Kalau setiap media, setiap podcast, setiap YouTube yang menayangkan soal Roy Suryo, menayangkan soal Rismon, semuanya itu dipidana, harusnya bukan Abraham Samad saja. Jadi saya melihat di sini memang ada aroma yang kencang. Adanya political trial? Kriminalisasi terhadap Abraham Samad. Kenapa dari sekian banyak podcast tersebut adalah Abraham Samad yang dipilih untuk dipanggil? Apakah memang tidak ada agenda di sini untuk menaikkan nama-nama tertentu, untuk menumpang popularitas Abraham Samad demi untuk tetap menjaga namanya disebut-sebut sampai numpang popularitas Mas Ade. Kenapa? Kenapa harus Abraham Samad? Ya, kalau dikatakan numpang popularitas, saya rasa
Pak Insinyur Joko Widodo ini sudah pernah menjadi presiden ya. Apalagi dia numpang. Dan tidak ada tendensi bahwa kemudian memanfaatkan seperti saudara Abraham Samad, Bang Abraham untuk menjadi sesuatu bidikan politik. Karena ini murni hukum kok. Artinya proses ini kan proses pelaporan peristiwa oleh Insinyur Joko Widodo. Bahwa yang dilaporkan itu rangkaian peristiwanya, bukan orangnya. Bahwa ini ada orang-orang, karena ini kan perlu dipahami juga bahwa ini bukanlah satu tindak pidana satu orang. Ini kelompok. Kelompok orang, beberapa orang, lebih dari satu. Jadi tindak pidana berkelompok kalau kita perhatikan gitu loh. Sehingga tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin, artinya mungkin pertimbangan Pak Insinyur Joko Widodo ini kan banyak nih. Dia nggak tahu nih nama-namanya siapa aja nih ya kan. Apalagi seperti Bang Rismon, Dr. Tifa itu kan Bapak nggak kenal kan, nggak tahu namanya kan. Iya kan. Jadi yang Pak Jokowi tapi pendukungnya? Kami tidak pernah panas. Oh enggak. Tidak pernah panas, tapi kami merasa gini. Ketika seorang yang kita anggap bahwa dia adalah panutan, terus kemudian dilecehkan. Ini dilecehkan loh. Ya, dilecehkan serendah-rendah kayak apa ya? Saya perhatikan ini betul-betul dikeroyok beliau ini. Dikeroyok betul. Ya, kami berapa sih yang membela Pak Jokowi ini? Berapa orang sih? Sedikit, Pak. Kita lihat pemaksulan, kita lihat ini mereka berkelompok nih. Jadi satu nih, ya kan? Isu pemaksulan, ada lagi di situ kelompoknya sama semua ini. Rentutannya sama, orangnya sama, dan kelompoknya itu aja gitu loh. Nah, kalau kita ini sedikit banget loh yang melaporkan loh. Ya kan? Kami hanya beberapa orang, 6 yang melapor, terus kemudian tambah Pak Jokowi, kemudian kurang lagi menjadi 3, sekarang sisa 4 orang. Pak Insinyur Joko Widodo terus 3 relawan dan satu adalah anggota kita, yaitu praktisi hukum, kan begitu. Nah ini aja kok, kan nggak sebanyak mereka. Baik, gitu saya ke Mas Lakso gimana? Tadinya kan 5 yang terlapor, sekarang 12 dari 4 perkara. Nama Abraham Samad ada salah satunya di dalamnya? Itu yang bikin saya aneh. Kenapa? Saya ini sebetulnya punya pengalaman sebagai penyidik dulu di KPK. Saya juga merupakan pengajar pidana. Dan kita tahu bahwa konstruksi antara mensrea dengan aktus reus itu harus ketemu. Dan ini bagaimana bisa orang yang tidak hadir pada tanggal 22 Januari 2025 tiba-tiba dihubungkan dengan apa yang terjadi di tanggal 22 Januari 2025. Jadi saya melihat bahwa di sini proses tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dengan melakukan cherry picking terhadap YouTube yang dipilih oleh mereka, terhadap media yang dipilih oleh mereka, ini berbahaya. Berbahaya untuk apa? Untuk demokrasi. Itu kenapa tim advokasi untuk demokrasi itu yang turun saat ini untuk mendampingi Abraham Samad. Tim advokasi untuk demokrasi itu isinya adalah koalisi masyarakat sipil yang independen. Tidak ikut kubu A, tidak ikut kubu B. Tapi kenapa ini? Baik. Pak Arianto, nama Abraham Samad akhirnya diperiksa. Kenapa bisa namanya 22 Januari katanya tidak sesuai, nggak tahu gitu. Sebenarnya sebelum saya ke Pak Arianto, podcastnya tanggal berapa? Podcastnya bulan April, seingat saya. Bulan April. Tapi yang dipanggil kejadian 22 Januari 2020. Ada kriminalisasi atau enggak, Pak Arianto? Ada kriminalisasi atau tidak kepada Abraham Samad? Ya. Itu kan istilah yang disampaikan oleh Pak Abraham Samad sendiri ya. Tapi kalau saya akan menanggapi kenapa kok Pak Abraham Samad itu dipanggil. Itu jawabannya adalah karena ada laporan polisi ke Polda Metro ya, yang dilaporkan oleh Pak Jokowi yang terkait ijazah palsu ini ya. Pak Jokowi itu melaporkan tercemar namanya. Tetapi para pendukung Pak Jokowi itu membuat laporan juga di Polres, di mana-mana, dan kemudian akhirnya laporan itu ditampung di Polda Metro. Isinya itu adalah bukan hanya pencemaran, tetapi juga termasuk delik fitnah dan ujaran kebencian. Itulah ada laporan masuk. Fitnah, ujaran kebencian. Ya, jadi ada upaya pembujukan membenci seseorang. Ya, hasutan, kemudian cerita kebohongan dan sebagainya. Kira-kira itulah yang dilaporkan oleh pendukungnya Pak Jokowi.
Karena apa? Karena Pak Jokowi kan dituduh sebagai menggunakan ijazah palsu sementara belum dibuktikan. Kan gitu. Nah, akibat daripada laporan itu, maka kemudian Polda Metro melakukan penyidikan. Penyelidikan. Ketika laporan itu disampaikan, itu pasti Polda Metro menerima alat-alat bukti yang disampaikan. Di antaranya kurang lebih ya, ini saya nggak pernah lihat ya, tapi saya bisa menduga pasti alat-alat bukti yang disampaikan itu pasti rekaman-rekaman jejak digital yang ada di medsos dan ini banyak sekali itu ya. Disampaikan kepada penyidik. Nah, penyidik akan melihat, oh ya ini mengada bukti awal, kan gitu kan, bukti awal. Tapi kan dia kan belum yakin nih apakah ini betul-betul jejak digital dan orangnya yang bersangkutan itu mengakui apa tidak. Maka langkah daripada penyidik Polda Metro adalah melakukan penyelidikan itu tadi. Langkah pertama untuk penyelidikan itu adalah klarifikasi kepada orang yang tertulis di terlapor itu. Otomatis dia harus dipanggil dong. Nah gitu kemarin. Kemudian itu waktu itu dulu katanya dipanggil tapi tidak datang. Katanya saya nggak tahu ya. Tapi kemudian setelah 1 bulan penyelidikan naiklah ke penyidikan. Kan gitu kan. Saya udah menduga pasti ya langkah pertama ya memanggil terlapor itu. Itulah langkah penyidik yang wajib dilakukan kalau ada laporan polisi. Kalau dia tidak melakukan itu berarti ya dia melanggar HAM orang lain gitu. Jadi kalau jadi tuan rumah podcast juga bisa kena? Masalah podcast apa tidak itu ya, itu kan data jejak digital. Bukan podcastnya, tetapi apa yang dilakukan oleh orang itu dan dituduhkan itu sebagai suatu ujaran kebencian apa tidak, itulah yang nanti akan dibuktikan. Jadi ini bukan masalah podcastnya, tapi tindakan yang dilakukan dan terekam di dalam jejak digital itu dan kemudian dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Itu yang kira-kira isinya dianggap menebar? Ya, kira-kira tuduhannya bukan menebar, ikut serta menebar. Ikut serta menebar. Kurang lebih gitu. Oke, baik. Mas Laksono, ikut serta menebar. Jadi sebenarnya dari pihak Pak Arianto mengatakan, bukan Pak Lakso mengatakan, Mas Lakso, bahwa pemeriksaan terhadap Bang Abraham Samad itu ada kok alasannya, ada reasonnya. Kenapa Anda ikut serta menyebarkan tadi katanya? Anda setuju nggak? Kalau kita bicara mengenai logika ikut serta menyebarkan, sebagaimana tadi diungkapkan oleh Pak Arianto, maka betapa banyak media televisi, betapa banyak media YouTube yang harusnya dipanggil juga oleh kepolisian. Questionnya, why Abraham Samad? Kenapa Abraham Samad yang dipanggil? Padahal kita tahu bersama bahwa di surat panggilan jelas-jelas ada tulisan berkaitan dengan Tempus 22 Januari 2025. Dan saya mendampingi Abraham Samad dari pagi sampai dengan malam. Dan di situ 99% pertanyaannya berkaitan dengan podcast yang dilakukan pada hari itu. Nah itu yang membuat kita menjadi aneh. Bingung. Kalau logikanya sama Mbak, gampang aja. Logikanya kita pakai logika tadi, ikut menyebarkan. Kompas TV ikut menyebarkan juga, mengundang Roy Suryo ke dalam acara ini. Nah ini yang menurut saya proses-proses cherry picking ini yang berbahaya untuk demokrasi. Padahal kita sudah banyak pengalaman. Kasus Haris Fathia menjadi salah satu pengalaman di mana saya menjadi salah satu kuasa hukumnya juga. Dan itu yang menjadi hal yang dapat merusak iklim demokrasi yang hidup di Indonesia. Itu menurut saya. Bahaya laporan yang seperti ini menurut Mas Lakso, Mas Ade? Ya, ini kan ditemukan. Jadi penyidik saya rasa sudah profesional dalam hal ini. Kalau kita kaitkan bahwa ini berbahaya buat iklim, nah memang ternyata terbukti ya, buktinya kalaupun dia katakanlah ya bahwa media lain, ya kan? Nah orang-orang yang diundang media lain ini kan sudah jadi terlapor, karena sarana itu digunakan untuk menyebarkan dan bahas yang dikejar kan orangnya. Nah bukan persoalan podcastnya, sekali lagi ya, itu perlu digarisbawahi. Betul kata Pak Arianto tadi bahwa ini bukan persoalan podcastnya, tetapi bagaimana narasi ujaran-ujaran kebencian itu terlontar dari mungkin Bang Abraham Samad yang dia sendiri. Saya rasa dia tahu lah. Mas Ade, tapi kalau misalnya kan kita lihat dalam podcast tersebut yang diundang adalah Roy CS. Tapi kalau misalnya Anda dan teman-teman pendukung Jokowi yang diundang masih keberatan atau enggak? Kalau kami yang diundang itu memang ada dugaan yang kami lakukan, ya tindak pidana, pencemaran, terus penghinaan, ya, yang memang berakibat hukum.
tentunya kami juga dipanggil toh. Oh gitu. Iya dong. Nah, ini sekali lagi bukan persoalan podcast. Tapi kita garis bawahi bahwa tindak pidana itu atau pidana itu tidak terkait satu badan hukumnya atau suatu sarananya. Nah kalau misalkan kita berbicara sarana podcast ya berarti kameranya juga kan sarana itu. Kan itu bukan sarananya tapi orangnya ketika dia bernarasi. Nah ini makanya kita hati-hati bernarasi. Saya sudah sering menyampaikan kepada Bang Roy, CS bahwa narasi itu dikurang-kurangin dikit lah ya kan. Kan gitu. Bang Noel, Anda setuju tidak kalau kasus ini termasuk dalam kategori pembungkaman demokrasi? Nanti dijawab Abang, kami segera kembali saudara, tetap di Juara. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah, Jumat 15 Agustus, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua Arah,
Jumat 15 Agustus pukul setengah 9 malam live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Jumat 15 Agustus pukul setengah 9 malam live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua arah. Jumat 15 Agustus pukul setengah 9 malam live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua arah. Jumat 15 Agustus pukul setengah 9 malam live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua arah. Jumat 15 Agustus pukul malam live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Dua arah. Jumat 15 Agustus pukul setengah 9 malam live di Kompas TV. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Penyampaian pendapat itu tidak tendensius. Ya, Anda kembali menyaksikan Dua Arah. Saya langsung ke Bang Noel. Bang Noel, pemeriksaan terhadap Abraham Samad, apakah bentuk pembungkaman demokrasi? Seperti dibilang oleh Abraham Samad bahwa dia dikriminalisasi. Ya, pendapat Abraham Samad bisa benar adanya ya. Karena jangan sampai suara-suara kritis itu dari sudut pandang Abraham Samad ya dianggap pembungkaman. Saya juga cek kemarin kawan-kawan saya yang di pengurusan Jokowi Mania, saya tanya, ada nggak kawan-kawan melaporkan Abraham Samad? Ada yang laporkan ini, ada yang enggak. Karena saya nggak sepakat dengan ketika kawan-kawan kritis dibungkam. Karena saya sampaikan sekali lagi, Abraham Samad adalah kawan saya. Walaupun saya secara pandangan politik berbeda. Dan saya pada posisi yang tidak sepakat dengan pembungkaman itu. Apalagi ada proses kriminalisasi. Tapi apa yang disampaikan Bung Ade tadi, ada sebuah peristiwa yang menjadi aduan masyarakat dan polisi yang paham soal itu. Kan kita juga tidak bisa menyalahkan apa yang menjadi tugas kepolisian gitu loh. Sebagai penyidik nanti kalau seandainya ada laporan, semua orang laporkan, diabaikan, orang-orang ini marah juga. Tapi kalau nggak dilaporkan gimana juga? Gini, kita di 98 dulu berjuang sepakat bahwa jalan demokrasi yang terbaik adalah bagaimana penegakan hukum. Itu salah satu poin yang paling penting. Jangan sampai juga kita punya komitmen dalam proses penegakan hukum, malah kita membiarkan proses penegakan hukum itu sendiri. Gitu. Tapi itu kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa jangan sampai proses yang sangat primitif masih kita iakan. Misalnya ketika ada perselisihan hukum, sengketa, kemudian kita main teror. Dan itu yang kita tidak suka. Hari ini kan terbuka semua. Misalnya sahabat saya, ini sahabat perjuangan saya, Abraham Samad,
sahabat perjuangan saya dan saya sampai detik ini sahabat beliau dan saya hormat dengan beliau dan kawan-kawan yang lain saya hormatin sikap politik mereka gitu. Jadi ya tinggal nanti dijawab dalam proses peradilan. Itu yang langkah yang paling baik lah. Jadi abang setuju bahwa apa yang terjadi terhadap Abraham Samad merupakan pembungkaman demokrasi. Nah sekarang apakah abang juga setuju bahwa Abraham Samad tengah dikriminalisasi? Itu kan sudut pandang yang bisa harus kita lihat ya peristiwanya. Tapi dari hasil pemeriksaan, dipanggil, begitu protes, dan ini di podcast, dia sebagai tuan rumah. Abang setuju atau enggak dengan pernyataan teman abang, Abraham Samad? Ya soal kriminalisasi pasti nggak setuju dong. Nggak mungkin dong saya melihat kawan seperjuangan saya kemudian dikriminalisasi, nggak mungkin. Saya nggak akan. Garis saya adalah garis perjuangan saya. Saya tidak akan pernah membiarkan kawan-kawan seperjuangan saya walaupun beda pandangan dikriminalisasi. Jadi proses hukum ini masih wajar menurut Bang Noel? Sangat wajar, sangat wajar. Nah itu pun akan terjadi di saya. Bahkan saya ini pendukung Jokowi. Dulu saat 2021-2022 ketika saya membela Munarman, apa? Saya dihina. Dihina tuh jokor-jokor itu tuh. Jokor-jokor monster itu tuh. Yang lapornya Abraham Samad jangan-jangan. Gitu loh. Dan bahkan hak perdata saya pun dicopot. Saat itu jadi komisaris utama. Lantas lucunya hari ini ada yang kena tindak pidana yang sudah putusan belum dihukum-hukum. Oh, siapa itu? Teman saya juga. Namanya? Sylvester. Oke, baik. Prof, sebelum saya bahas soal Sylvester. Begini Prof, ada yang merasa ini memang dikriminalisasi, tapi ada yang merasa bahwa ini wajar saja, yang namanya penegakan hukum begitu. Ada yang menganggap wajar gitulah. Ya, pertama saya ingin mengutip pidato Presiden Prabowo tadi di halaman 7 alinea pertama. Jangan habiskan energi kita untuk mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kita mencari solusi atas masalah yang terjadi. Kaitan dengan itu bahwa persoalan kriminalisasi itu bukan kan persoalan sudut pandang. Sebaiknya adalah ditentukan sudutnya baru dipandangi. Yang jadi masalah adalah dipandangi dulu baru ditentukan sudutnya. Sehingga akhirnya sangat subjektif. Dalam konteks kriminalisasi secara teoritis kan sebetulnya suatu peristiwa yang semula tidak bisa dipidana menjadi dipidana. Atau kemudian justifikasi suatu perbuatan untuk bisa dipidana. Tetapi secara populer adalah ketika ada satu praktek penegak, bagaimana seseorang yang sebetulnya tidak melakukan tindakan kriminal, tetapi pada akhirnya kemudian diproses hukum. Maka dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh penyidik ya, yang kemudian menetapkan perkara ini naik sidik, yang kemudian dalam rangka mencari alat bukti untuk membuat terang benderang perkara dan menentukan siapa tersangkanya. Maka dalam perspektif bahwa kemudian pemenuhan unsur untuk kemudian menetapkan tersangka, maka tidak cukup kuat alat bukti yang kemudian bisa dianggap sebagai sebuah kriminalisasi. Karena apa? Karena dalam konteks ini adalah seandainya bahwa perkara yang kemudian dianggap sebagai satu tindakan pidana adalah podcast, maka sebetulnya narasi-narasi yang mungkin saja yang mengemuka adalah tidak ada niat jahat untuk misalnya menimbulkan kerusuhan dengan membuat berita bohong. Atau kemudian tidak ada narasi yang kemudian menyebarkan berita kebencian atas SARA. Atau kemudian ada narasi yang kemudian dianggap sebagai satu fitnah atau kemudian dianggap satu pencemaran nama baik. Karena dalam konteks ini adalah sangat-sangat subjektif, misalnya pencemaran nama baik atau kemudian fitnah, penyebaran berita bohong untuk kerusuhan tadi, mendepan kerusuhan tadi itu. Jadi dalam konteks ini memang sebetulnya kita apresiasilah apa yang dilakukan oleh penyelidik, ada sebuah laporan yang kemudian diproses, ada peristiwa pidana naik pada tahap sidik, tetapi kan semuanya masih praduga tidak bersalah. Maka kan lebih baik ketika dalam proses penyidikan nanti tidak ada satu alat bukti yang akurat, tidak memenuhi kualitas maupun kuantitas untuk menetapkan menjadi tersangka, maka perlulah kemudian mengedepankan bahwa keadilan kita sekarang kan bukan keadilan retributif, keadilan restoratif, keadilan korektif, dan keadilan rehabilitatif. Artinya bahwa pencarian orang untuk dipidana bukan satu-satunya. Artinya tidak harus berakhir sebagai tersangka? Tidak harus, karena memang prosesnya adalah masih tahap penyidikan, masih mencari alat bukti, buat terang benderang perkara, baru menentukan siapa tersangkanya. Tapi Prof sendiri melihat ada yang salah tidak dari podcast Bang Abraham Samad? Singkat aja Prof.
Saya kira bahwa podcast tadi itu salahnya adalah tidak berimbang. Framingnya hanya satu kubu saja. Mungkin itu yang menjadi persoalan sehingga media mainstreamnya akhirnya mengarah pada satu narasi yang satu sudut saja. Itu yang kemudian tidak berimbang tadi itu. Baik, saya ke Mas Ade. Kira-kira menurut Anda yakin nggak ada 12 orang ini bakal jadi tersangka? Saya bukan penyidik. Ya, Itu yang pertama. Tapi mungkin punya pengalaman, Tetapi harusnya tahu sih. kalau berbicara pengalaman, berbicara bagaimana kita menangani satu perkara dan mendampingi telapor ya. Kalau dia naik sidik sih untuk membantahnya di dalam alat bukti itu betul-betul apalagi terkait video ya. Kalau video itu kita apa yang terjadi itu kan tidak ada alasan untuk mengcounter ke penyidik. Saya ngomong begini sebenarnya lupa gitu, bisa itu kan. Nah jadi memang ya saya rasa kalaupun misalkan memang harus ada yang jadi tersangka, itu hak kewenangan penyidik. Oke, tapi Mas Kembali Lakso, kepada kewenangan penyidik. baik, Jadi saya ke Mas itu. Lakso kalau begitu. Mas Lakso, saya membaca pernyataan Anda, mendengar pernyataan Anda bahwa mengatakan bahwa Abraham Samad ini dikenakan pasal karet. Kenapa Anda yakin? Ya saya yakin, karena memang pasal ini bukan hanya pernah dikenakan kepada Abraham Samad. Kasus Haris Fathia itu naik sampai pada tahap yang berakhir pada dibebaskannya Haris Fathia sampai tingkat kasasi. Artinya Mahkamah Agung sebetulnya sudah mengakui bahwa pasal-pasal itu dapat digunakan untuk mengkriminalisasi, membungkam aktivis yang ada di Indonesia. Dan yang menjadi hal penting yang perlu saya garis bawahi dari tadi diskusi adalah podcast Abraham Samad itu sudah ada sejak 3 tahun lalu. Bagaimana mungkin ketika mens rea atau niatnya dibentuk pada 22 Januari 2025, tiba-tiba realisasinya itu dilakukan 2 tahun sebelumnya. Dan kalau bisa dilihat di podcast, silahkan dibuka, di sini pun tidak ada masalah. Samad tidak hanya orang saja, tapi undang untuk bicara soal politik, bicara soal hukum, bicara soal hak asasi manusia, dan bicara soal kondisi-kondisi kekinian. Itu yang menjadi titik penting, dan inilah menurut saya yang menjadi salah satu pembeda antara rule of law dan rule by law. Rule of law itu negara hukum. Rule by law bagaimana menggunakan hukum untuk bisa mengikuti kemauan Baik, jadi tadi kan disampaikan oleh Prof. Suparji bahwa meski sudah naik sidik belum tentu akan ada tersangka, tidak harus ada tersangka. Menurut Anda? Ya betul. Ya Karena betul. memang tapi sebenarnya Anda terima atau enggak? Kalau dari- kayak gitu kan seakan-akan Anda terima gitu loh, diperiksa, habis itu tidak jadi tersangka. Maksud saya gini Bu, Mbak, pernyataan Prof. Sidik tadi betul bahwa memang pada saat proses penyidikan itu tidak harus ada tersangka. Itu kenapa tidak harus ada orang yang melakukan. Kenapa? Itu karena memang kalau kita bisa melihat definisi dari penyidikan sendiri adalah mencari siapa pelakunya. Tapi poin yang saya ingin ungkap terjadi cherry picking oleh Abraham Samad. Padahal kita lihat banyak media lain yang juga mengundang orang yang sama, mengundang Roy Suryo, mengundang Rismon, tapi tidak dipanggil sama sekali oleh. Tapi mungkin yang tadi disampaikan oleh Mas Ade juga, kenapa yang diundang cuma Roy CL diundang? Minimal UGM. Begini, saya kalau mau mengambil satu, ini kan kalau berbicara jasa palsu, konteksnya jasa palsu. Alangkah bagusnya kalau berimbang, tentu otoritas. Minimal otoritas lah. Kalau kami mungkin, kalau kami ini pengetahuan kami tentang isu itu kan belum tentu bisa dipahami. Tetapi kalau otoritas kan jelas itu. Gitu. Sebenarnya Bang Abraham Samad mengundang nggak dari pihak Jokowi misalnya? Kita jangan sampai tergiring bahwa dalam satu podcast itu harus ada 2 pihak. Haris Fathia itu satu pihak. Membedakan antara dengan media itu adalah media alternatif dan macam diff interview yang dilakukan terhadap satu orang atau mungkin 2 orang. Nah disitulah saya ingin kita kembali kepada proses penyidikan yang dilakukan sekarang. Pemanggilan itu jelas-jelas ada pemanggilan bahwa ini tiba tanggal 22 Januari 2020. Tapi mengapa pada saat ke ruang pemeriksaan di Kapolres Polda itu yang ditanya 99% itu ada, dan sama sekali tidak ada pertanyaan mengenai tanggal 22 Januari 22 Januari
Januari, penjelasan dari penyidik ada rapat yang dilakukan dan ada konferensi pers dilakukan oleh Egy Sujana. Di sana sama sekali Abraham Samad tidak ikut, dan itu pun peristiwa 22 Januari itu kita baru ketahui ketika penyidik menjelaskan bukan pada saat awal tetapi pada saat akhir menjelang penutup. Dan semua pertanyaan soal podcast. Oke, Pak Arianto. Tadi disampaikan oleh Pak Suparji bahwa meskipun sudah naik ke tingkat sidik belum tentu berakhir ada tersangka, tidak harus dipaksakan ada tersangka. Benar demikian? Ya, unsur pemaksaan. Tingkat penyelidikan. Itu penyidik atau penyelidik mengumpulkan alat-alat bukti yang ada pertama kali. Ya. Nah, setelah diteliti selama 1 bulan kemarin itu ya, itu penyelidik merasa bahwa ini ada cukup bukti suatu, maka itulah menjadi dinaik penyidikan. Nah, di dalam penyidikan itu belum disebutkan siapa tersangkanya, hanya terlapornya. Kemarin saya baca pemberitahuannya itu gitu ke jaksa ya. Ada 12 terlapor. Kenapa itu muncul? Itu karena itulah yang masuk di dalam LP yang dilaporkan. LP itu dilaporkan dengan bukti-bukti yang ada. Setelah bukti itu diteliti selama 1 bulan, merasa bahwa ini ada unsur pidana, maka kemudian dinaikkan menjadi penyidikan. Nah, langkah pertama yang ditanyakan adalah ya klarifikasi, karena dulu waktu penyelidikan belum datang kan gitu kan. Makanya pasti ada klarifikasi. Tapi nah, satu lagi saya ingin menjawab gini ya, mengenai